Meskipun misalkan Mas Gibran secara pribadi ngelapor ke Menkominfo itu nggak sah, nggak boleh. Nah, tapi semua ini tidak hilang, itu problemnya. Kalau tidak dihapus oleh yang bersangkutan dan siapa yang menghapus hari gini gitu. Kenapa nggak diatur aja misalnya yang namanya calon presiden, cagup menyertakan Semua akun nih, semua akunnya. kalau masih ingat. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan ngomong soal fufu fafa. Akhirnya. Tapi biar ada gambaran yang lebih luas ketika ngomong tentang fenomena fufafa ini, kami akan mencoba mendiskusikan ini dengan seorang pakar cyber security yang mudah-mudahan bisa memberikan kita pengetahuan yang lebih sifatnya landscape gitu ya, tentang kondisi bagaimana media sosial hari ini, bagaimana kemudian perdebatan apapun yang terjadi di media sosial itu apakah memang benar-benar mencerminkan realita yang ada di dunia nyata gitu ya, dan kira-kira apa implikasinya. Kami undang kembali di ruang dialektika Bung Didin Solahuddin Manggalani. Apa kabar Bung? Baik, Mas Win. Salam Terima kasih. Pancasila dulu. Salam Pancasila. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Fufafa ini. Dejavu mungkin ya, soalnya Ah, setahu saya Didin ini salah satu, ya kalau dibilang penggiat sosial, media sosial paling awal di Indonesia, mungkin salah satunya ya beliau ini. ya. Mulai dari era-era dulu apa medsos klasik gitu ya, zaman Ada Friendster dulu. Friendster, ngeblog gitu ya, blogger, Ngeblogger, ya. termasuk mbahnya blogger ini. Hingga kemudian mungkin bisa sedikit memberikan kita gambaran karena akun Fufafa ini mulai rame eksis itu di media sosial yang hari ini mungkin sudah banyak dari generasi hari ini yang mungkin agak apa istilahnya agak Nggak connect gitu. aneh gitu ya, nyebutnya apa, Kaskus itu apa gitu ya, jangan-jangan nggak tahu gitu. Padahal eksisnya di situ. Padahal itu salah satu medsos apa buatan anak negeri yang saat itu memang Pelopor ya pada waktu pelopor itu. ya mungkin dalam banyak hal dari teknologi medsos itu sendiri sebelum kemudian kita rame hari ini dikenalkan dengan Hmm, X, apa IG, apa bahkan TikTok gitu. betul, Padahal mbah-mbahnya dulu betul. ada di Indonesia gitu. Kita coba membahas pelan-pelan Bung ya, dengan kemudian Hmm, akun ini kemudian saat mulai rame itu karena eksisnya di Kaskus kan. ya betul. Bisa diceritakan sedikit gambarannya Kaskus ini sebenarnya medsos yang kayak gimana sih, dan kenapa saat itu benar-benar menjadi kayak semacam tempat berkumpulnya perdebatan-perdebatan politik gitu. Ya, jadi eh dulu perdebatan-perdebatan politik dan perdebatan sosial yang lain gitu ya, itu diakomodasi di dua tempat gitu ya. Di era-era awal internet dulu ya. Karena internet dulu itu kan masih jadul, kecepatannya lambat gitu ya, ada keterbatasan sehingga aplikasi-aplikasinya itu yang banyak itu aplikasi yang berbasis teks. Jadi bukan. Milis ya, Nah, itu. Jadi mailing list. terutama adalah mailing list, kemudian chattingnya itu nggak Nggak ya, nggak pakai WhatsApp ya, pakai apa, pakai namanya dulu MIRC namanya. MIRC. Nah, turunan dari MIRC itu kemudian jadi forum diskusi yang apa namanya, namanya newsgroup namanya. Newsgroup. Ya, jadi mirip email tetapi real time dia. Jadi kita Ya. seperti kita chatting itu kan sekarang kan real time ya, Mm, kita bisa saling berbahas mm, mm, tapi mm. itu menggunakan sistem yang basisnya adalah email. Jadi sama seperti chatting tapi lebih terstruktur gitu ya. Jadi Ada thread itu kan. ada thread-nya gitu ya. Itu newsgroup. Jadi teknologinya pada waktu itu. Nah, tahun 2000-an masuk milenium baru itu booming teknologi web karena kondisi internet juga semakin baik. Mm, mm. Ya, infrastrukturnya semakin baik, ya kita sudah mengenal teknologi-teknologi yang lebih cepat untuk akses internet. Gadget juga sudah mulai. Belum, kalau gadget belum. Oh belum ya. Belum masih. Di awal-awal itu masih belum ya. Jadi teknologi bergeser ke web. Nah, di web mailing list itu jadi bergeser menjadi namanya forum. Hmm. Nah,
Kaskus adalah jenis media sosial yang bentuknya forum itu tadi. Jadi kalau forum itu ya ada ruang diskusinya gitu ya, tapi basisnya web. Gitu. Jadi Itu orang tahun berapa gitu? Saya ingat Bunidin. ya awal-awal tahun 2000-an ya. Awal-awal tahun 2000-an ya. Nah, saya lupa Kaskus tepatnya pada tahun 2000 berapa gitu ya, tapi sebelum saya ke Aceh tahun 2004 ya, itu Kaskus sudah ada. Hmm. Ya, jadi orang sudah berkumpul di situ sebagai pengganti dari tadi mailing Mailing list. list. Ya. Kemudian yang news group itu bergeser pada waktu itu teknologi chattingnya orang yang biasa chatting di MIRC dan di news group itu beralih ke Yahoo pada waktu itu. Yahoo Chat ya. Yahoo Chat pada waktu itu ya. Nah itu jadi dua itu yang kemudian berkembang ya. Kemudian nanti di kemudian hari berkembang juga menjadi ada blog ya. Kalau blog itu lebih ke website yang bukan menampilkan profil tapi Ya, ya, menampilkan ya. tulisan-tulisan kita ya. Dan agak panjang Opini kan agak bisa panjang ya. banyak. Jadi artikel-artikel tapi kita semua yang nulis gitu ya. Hmm. Jadi semacam catatan pribadi lah gitu ya. Nah itu juga menjadi berkembang di Indonesia. Barulah setelah itu setelah pertengahan tahun 2000-an itu menjelang akhir itu muncul media sosial. Ya, media sosial pada waktu itu yang termasuk yang awal-awal itu apa namanya? Dulu ada Friendster itu. Kemudian Friendster meredup muncul Facebook. Nah, media sosial itu berkembang ya karena faktor perkembangan teknologi ada dua pada waktu itu, yaitu teknologi smartphone. Teknologi smartphone muncul karena perbaikan pada infrastruktur telekomunikasi yang pada waktu itu sudah broadband berkecepatan tinggi, yaitu 3G. 3G ya. Ya, jadi 3G melahirkan smartphone, melahirkan media sosial yang kita kenal sekarang. Jadi bahkan mendahului Facebook ya, Kaskus itu. Mendahului Facebook, ya. Jadi itu tadi dan berkerumunnya orang itu karena mendiskusikan masalah-masalah sosial termasuk politik. Ya, termasuk politik. Karena hari ini mungkin ya meskipun Kaskus sendiri masih eksis gitu, masih ada. Terakhir juga saya bernostalgia nyari-nyari yang forum dulu sangat familiar gitu ya. BB17 atau apa gitu ya. Ah, itu Atau masuk ke sana ya. Nightlife apa gitu ya. Ah, Itu tapi kan kemudian secara tampilan apa macam-macam itu kan memang sudah beda sekali dengan beda apa yang hari ini dikenal sebagai medsos itu ya. media sosial Nah, ya. mungkin biar orang bisa membayangkan gimana sih caranya waktu itu sebuah diskusi itu dipantik di Kaskus gitu. Mekanismenya gimana? Ya, jadi karena forum ini adalah suatu layanan yang basisnya web. Jadi orang membuat akun, ya kemudian akun itu orang itu memiliki kebebasan untuk berkreasi. Jadi dia bisa mengajukan lah gitu ke adminnya si Kaskus itu untuk membentuk suatu grup diskusi. Hmm. Untuk membentuk kelompok diskusi tersendiri. Nah, Ada tema-tema gitu. nah temanya sudah ditentukan oleh Hmm. si apa namanya si admin yang punya Kaskus ini gitu ya. Jadi ada diskusi politik, ada diskusi Sosial, agama, diskusi sosial, hobi itu kan. hobi, macam-macam gitu ya. Nah, di antara tema-tema utama ini tadi ada sub kelompok gitu misalkan diskusi sosial untuk wilayah atau komunitas di Kota Malang misalkan. Grup Arema gitu ya. Regional. Regional lah. Itu ada adminnya sendiri ya gitu. Orang bisa mengajukan untuk membentuk grup baru, bisa juga mengusulkan subtema utama atau topik yang lain. Nah, salah satu yang berkembang itu adalah orang yang mengusulkan membentuk forum jual beli. FJB. Itulah kemudian akhirnya justru Kaskus ini sampai akhirnya kemudian tahun 2011 ya kalau nggak salah itu akhirnya atau tahun berapa ya saya lupa. Itu akhirnya diakuisisi atau mendapat suntikan modal dari grup Jarum. Oh, Jarum itu ya. Ya, sehingga akhirnya beralih ke pemilikan ini. Dan itu karena pertumbuhan dari grup jual beli tadi, forum jual beli ya. Ini kan bisa dikatakan cikal bakalnya konsep E-commerce. marketplace ya. Ya, Ya. jadi marketplace. Jadi forum jual beli ini merupakan di forum Kaskus itu merupakan residu dari kegagalan e-commerce tahap pertama yang di awal-awal tahun 2000 itu kan pada waktu itu menjamur e-commerce ya.
yang pada waktu itu semuanya konsepnya bubble gitu ya. Jadi memang bikin e-commerce tapi nggak niat gitu ya, sekedar untuk supaya bisa IPO. Terus kemudian setelah mendapatkan keuntungan dari penjualan saham itu tadi ya sudah kemudian nggak lanjut e-commerce-nya itu. Sehingga disebut sebagai bubble.com pada waktu itu ya. Nah itu cukup banyak dulu masih ada ngikuti, ada yang di media itu pada waktu itu ada astaga.com, ada apa aja dulu ya, lupa ya, masih ingat mungkin. Nah itu yang di bisnis media ya. Nah kalau di era yang sekarang itu kan booming mulai awal 2010-an, itu kan e-commerce yang merupakan platform jual beli ya, perdagangan. Termasuk Kaskus yang tadi kemudian bergeser, yang sebenarnya dia menjadi pelopor di Jadi Indonesia. sebelum ada Tokopedia, apa Betul, Shopee, sebelum apa itu itu, ya, sebelum Kaskus itu. sudah ini duluan ya. Sudah ada duluan. Oke, dengan kemudian sebegitu luasnya dan ada kelompok-kelompok atau sub-sub ruang itu ya tadi ya untuk pembahasan tema-tema politik, Mhm. itu baru kemudian rame perdebatan seputar isu politik saat itu gitu ya. Iya. Itu mulai event politik mana? Atau, kalau misalnya pemilu gitu, mulai pemilu tahun berapa itu mulai rame itu Kaskus sebagai tempat diskusi politik gitu? Rasanya seingat saya ya tahun tahun 2004 sudah 2004 sudah ada? sudah ya karena, seingat saya pada waktu itu yang kasus peretasan KPU oleh kawan kita itu, itu juga, rame dibahas di forum ya, termasuk di forum Kaskus ya. Jadi, saya kira di masa-masa itu sudah cukup, tapi saya sudah lama nggak akses Kaskus ya, jadi udah lupa juga akun akun saya di Kaskus itu yang mana gitu, udah lupa. Enggak, kalau saya juga sudah lupa, tapi tahu ingat persis kalau dulu itu punya punya apa, Akun di sana akun gitu di ya. Kaskus, cuman akun yang lama itu. Kayaknya si Fufu Fafa juga lupa udah. Nah, karena kemudian kita kita masuk lagi ke Fufafa, Hmm, itu kan dari yang beredar misalnya hmm. screenshotan di media sosial, itu kan banyak yang itu, eee, diskusi Mhm. seputar pemilu 2014. 14 ya. Nah, itu kan rasanya saat itu memang forum-forum medsos yang lain meskipun sudah ada, tapi kan Kaskus masih cukup dominan ya saat itu ya. Masih cukup dominan ya. Jadi pada waktu itu FB sudah mulai ramai juga kan enggak, jadi sebenarnya, yang utama pada waktu itu Facebook. Facebook. Ya, Facebook itu yang utama. Jadi yang ada di apa namanya, yang masih ada di Kaskus itu adalah irisan Hmm, dengan orang-orang yang aktif di di Facebook. Facebook ya. Oleh karena itu saya ingat pada waktu itu aktivis pendukung Jokowi di Facebook itulah yang pertama kali menemukan akun Fufu Fafa ini. Maksudnya yang sekarang rame ini. Ya, yang sekarang ramai ini pada waktu 2014 itu di kalangan pendukung Pak Jokowi itu sudah ramai akun Fufu Fafa ini. Karena kan pada waktu itu kubu Pak Jokowi itu kan Pak Jokowinya sendiri itu sejak di kontestasi di gubernur DKI di Pilgub ya, pilkada DKI ya 2012, 2012 2011. ya. Itu Pak Jokowi itu kan mempersuasi pendukungnya untuk tidak melakukan pembalasan Oh, oke. ya segala macam tekanan ya. Jadi nggak boleh nyerang Nggak kalau boleh nyerang misalnya balik lah ya gitu ya ya, ya nggak boleh ya. nyerang balik supaya tidak terjadi konflik horizontal gitu ya. Nah, sementara di media sosial itu kan lagi booming ya, terutama di Facebook itu di mana kebebasan orang ini hampir tidak terkendali pada waktu itu ya. Segala macam isu hoax yang sampai sekarang masih menjadi permasalahan itu terjadi di situ. Jadi echo chamber lah, post truth lah segala macam itu bermulanya dulu di kebanyakan di Facebook dan di Twitter. Nah, eee, baru yang beririsan dengan mereka, karena itu kan kebanyakan generasi saya nih, Gen Gen X dan Gen Y ya, ya. Itu memang dulunya itu adalah aktivis mailing list, dari aktivis internet generasi pertama yang di mailing list dan berpindah ke, forum dalam hal ini si, Kaskus gitu ya. Tapi Kaskusnya sendiri pada waktu itu sudah bergeser menjadi forum jual beli. Jual beli. Jadi diskusi-diskusi sebenarnya sudah nggak terlalu ini Nggak terlalu. Ya, semua berpindah ke Facebook tadi. Audiensnya lebih banyak di di Facebook Facebook. ya dan Twitter ya.
artinya ketika di tahun 2014 itu ada orang yang masih memakai Kaskus untuk Hmm, forum diskusi semacam iya. itu kan berarti dia kemungkinan memang sudah agak lama untuk punya akun di Kaskus gitu kan, sudah cukup familiar juga dengan mekanisme diskusi di Wah, Kaskus gitu ya. ini langsung melompat pada kesimpulan kayaknya. Jadi karena Gitu ya? gini, jadi si akun Fufu Fafa Mhm mhm. itu dibuat oleh kalau kita mau jump to conclusion gitu ya, tanpa kita dengan tidak mengesampingkan keharusan untuk meneliti lebih dalam gitu Iya ya, iya. tapi kesimpulan sementara lah gitu ya. Itu akun Fufu Fafa ini most likely dibuat juga oleh si pembuat akun Cilipari. Dan yang juga membuat akun Gibran Rakabuming di Twitter. Twitter. Ini yang bikin orang yang sama lah gitu ya. Karena Dasarnya apa menggunakan menyatakan alamat email yang sama dan nomor telepon konfirmasi yang sama, nomor telepon seluler jadi gitu. ketika sign up itu data email yang dipakai Sama sama itu. Ya. Tapi ini dalam hal pendaftarannya ya. ya ya ya. Kemudian kan dan kayaknya yang menjadi akun utama itu adalah akun Ciliparinya untuk tujuan bisnis ya. Nah, setelah itu kan sampai sekarang akun Cilipari kan masih aktif ya di berbagai platform media sosial, termasuk yang baru-baru Instagram, TikTok kan ada mereka karena memang bisnisnya masih berlanjut. Jadi Mmm, kemungkinan ini kalau sekali lagi kita jump to conclusion gitu ya, sementara gitu ya, ini akun ini dioperasikan oleh tim lah gitu ya. yang kemudian spesifik ya, seolah-olah kemudian yang Fufafa ini, apa istilahnya, konten-kontennya itu tidak Menyimpang lagi ya. makanya tidak lagi berurusan dengan, katakanlah jualan seperti yang ada di Cilipari atau di Iya. akun yang lain gitu ya. Nah, saya cuman pengen membayangkan gini, saat itu Fufafa itu sebagai sebuah akun, itu apa dalam memorinya Bung Didin sudah dikenal sebagai akun yang kritis terhadap dalam tanda petik mungkin lawan-lawannya Jokowi gitu ya? Sebenarnya kalau pada waktu itu secara kebetulan akun itu memang diangkat tanda kutip oleh pendukung Jokowi, terutama di Facebook tadi. Dan itu memang pernah saya ingat akun Twitter Gibran itu juga mengcapture Fufafa itu setelah para pendukung Jokowi rame Ini mengangkat akun yang RKGBRN ya? Twitter RKGBRN yang yang RKGBRN ya? passwordnya hilang itu. Ya itu jadi itu yang dia sempat memposting dengan tapi bukan posting tulisan ya, tapi dia memposting postingannya Fufafa itu di capture, dia posting ulang gitu di Twitter gitu. Nah, kemudian tapi diingatkan oleh para pendukungnya kemudian dihapus gitu. Seingat saya itu insiden yang pernah terjadi dan karena kenapa saya ingat insiden itu karena itu jadi bahan diskusi panjang di Facebook gitu ya. Oh, ternyata anaknya Pak Jokowi nggak tahan juga gitu akhirnya gitu ya. Ya itu manusiawi sih menurut saya. Tapi terlepas dari itu maka ada kemungkinan bahwa jadi gini, media sosial pada waktu itu termasuk Twitter itu memperkenalkan satu fitur yang sebenarnya dulu awalnya itu ada di Yahoo. Jadi fitur itu adalah fitur alias. Jadi kalau kita punya akun, kita bisa bikin alias dengan nama yang berbeda-beda, tapi sebenarnya itu satu akun yang sama. Gitu. Jadi kalau di Yahoo kita bisa bikin alias macam-macam, tapi nggak bisa dilacak ke akun utama ini gitu. Jadi nama yang terdaftar di akunnya itu sama tetap, tapi ada bisa muncul Nama lain, nama yang lain nama yang lain. dan Nah, itu bisa banyak, itu bisa banyak. Nah, itu yang kemudian di dalam terminologi media sosial itu disebut sebagai alter account. alter ya, Ya, oke. alter account gitu ya. Jadi kayak pakai pseudonym gitu ya? Ya, pseudonym ya. Jadi orang bisa punya akun resmi terus kemudian punya akun pseudonym itu gitu ya untuk yang nakal gitu ya, yang baik-baik gitu, yang akun utamanya yang nakal pakai itu. Jadi itu adalah akun hiburan kalau menurut saya. Jadi si si akun Cilipari bikin akun hiburan di Kaskus lah intinya gitu. Untuk meluapkan hal-hal yang mungkin secara ini Saya apa, kira tidak pada pantas ditampilkan di Cilipari kemudian harusnya gitu ya. Jadi tapi menurut saya sih itu karena si orang yang memakai akun Fufu Fafa ini karena ingin ikut berbagai macam diskusi di dalam forum itu. Kan macam-macam diskusinya di dalam Kaskus itu ya. Kan itu nggak ada kalau di Twitter atau kan Twitter bukan tempat diskusi gitu ya pada waktu itu ya. Kemudian begitu juga dengan
kalau akun media sosial seperti Ciripari gitu ya, itu kan juga apa namanya ditujukan untuk aktivitas bisnis, untuk promosi. Sehingga kalau yang di Kaskus, ya karena dia nggak punya tujuan bisnis dan pada waktu itu Kaskus forumnya masih belum apa namanya konklusif sebagai akun apa utamanya adalah untuk jual beli itu di mana orang bisa promosi segala macam. Ya dia kayaknya sisa-sisa dari aktivitas Ya, zaman dulu ya. sebelum-sebelumnya. Ya. Karena kemudian kembali ke pembahasan Fufafa, ini kan jadi menarik ketika hari ini begitu itu muncul di media sosial. Saya nggak tahu persis tanggal berapanya muncul ya. Itu warganet kemudian ya seperti biasanya warganet Indonesia ketika ada sesuatu yang Seru gitu ya. intriguing gitu, maka ilmu menyelamnya semuanya dikeluarkan gitu ya. Iya, Maka yang lama-lama itu dimunculkan semua posting-postingnya yang Fufafa itu. iya, Yang bisa jadi saat itu mungkin karena dari yang misalnya saya baca itu kan nggak semuanya di timeline sekitar 2014, ada yang iya, sampai 2019. Yang iya, seingat saya iya itu sampai 2019 kalau nggak 2019 salah. itu juga kalau secara perdebatan di mainstream media sosial itu saat itu Kaskus ya mungkin sudah semakin ketinggalan kan dibandingkan dengan Betul. apa forum-forum yang medsos yang lain. Nah, tapi dengan kreativitasnya para penyelam warganet kita itu kemudian kan keluar semua yang apa istilahnya posting-posting yang itu menurut banyak orang ya sangat tidak pantas gitu ya dibuat oleh apa seseorang yang kemudian diasosiasikan dengan Gibran tadi itu. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran hari ini sebenarnya secara teknologi sebenarnya itu masih mungkin memang dicari semua akun-akunnya yang ada apa posting-posting lama itu berarti. Nah, ini menarik ya. Dulu ada buku yang ditulis mantan atau masih masih jadi jurnalis gitu. Bukunya Bu Sarah Jong ya. Itu dia mengatakan bahwa internet ini sekarang berubah. Jadi setelah era media sosial itu ada kecenderungan orang itu memposting sesuatu di internet itu bukan lagi pengetahuan, tapi bersifat impulsif gitu ya. Impulsif ya. Ya impulsif, jadi hanya pada sesaat lah gitu ya. Apa yang saat itu dirasakan Nah, ya udah itu ya itu. Dan itu kebanyakan adalah aktivitas sehari-hari yang tidak bermakna sebenarnya. Sehingga kalau dulu di awal-awal internet tahun ya sebelum tahun 2000 lah ya, internet itu menjadi gudang pengetahuan ya. Bahkan dulu wah internet ini menyimpan semua pengetahuan yang apa pernah diterbitkan oleh umat ensiklopedia manusia. gitu ya. Jendela kepada umat Ya, manusia gitu ya. nah kalau sekarang ini sebagian besar itu bukan pengetahuan tapi sampah. Karena Karena posting-posting impulsif iya tadi. betul, misalkan kita ke rumah makan, ke restoran, makan, ya kita foto. Kalau dulu berdoa, kita sekarang berdoanya ke Instagram gitu ya. Difoto apa Instagramable gitu, posting pada waktu selfie atau ada background tertentu itu diposting. Yang kalau kita amati setelah posting itu terjadi, dikomentarin oleh beberapa orang, di-like, di-share selama beberapa waktu, katakanlah hanya dalam tempo 1 jam atau kurang, setelah itu udah nggak ada yang ingat lagi. Ya, berganti dengan sesuatu yang baru lagi, ya, yang ya sama, siklusnya sangat pendek dan setelah itu tidak bermakna. Mhm, mhm. Nah, tapi semua ini tidak hilang, itu problemnya. Kalau tidak dihapus oleh yang bersangkutan dan siapa yang menghapus hari gini gitu ya. Apalagi kalau lupa Ya, akunnya tadi. apalagi lupa akunnya, itu cilaka gitu ya. Nah, jadi seperti itu problemnya. Sehingga akhirnya ada orang yang memang, apa namanya, hobinya atau bahkan menjadi profesi, itu menggali ke masa lalu tadi. Karena apa? Di era, media sosial, di era apa, interaksi digital sekarang ini, apa namanya, persoalan pentingnya itu adalah segala sesuatu yang ada di internet itu sifatnya abadi, tetapi tidak dengan konteksnya. Mmm, Itu problemnya. Jadi kita problemnya adalah posting pada tahun 2014 di mana pada waktu itu sedang terjadi ya, polarisasi yang sangat tajam kondisi sosialnya antara seperti dua apa gitu kubu. ya. Ya tiba-tiba sekarang dicomot di mana konteks itu udah nggak ada. Ya jadinya aneh gitu. Jadinya aneh. Ini ngapain ya? Sekarang kalau itu kita apa namanya?
kita asosiasikan ini memang betul akunnya Mas Gibran gitu ya. Ya ini kok ada wapres menghina-hina presidennya gitu kan. Jadi gitu kan. Padahal itu konteksnya kan beda banget di tahun 2014 dengan kondisi yang sekarang gitu. Saya aja yang generasi yang ngalami itu, Iya. membaca-baca lagi itu kadang juga kok sampai sebegitu marahnya ya ininya, Heeh. kok sebegitu apa istilahnya, Ekspresifnya gitu. ekspresifnya ya untuk kemudian menyampaikan itu seolah-olah kemudian memang ada sesuatu yang sangat personal gitu loh, yang Iya. itu kemudian karena dengan hari ini, oke tadi media sosial adalah sebuah apa, capture-an atas sesuatu yang tanpa konteks gitu ya. Mhm. Tapi kan hari ini dengan berbagai macam perkembangan teknologi, itu kan bisa digali lagi ternyata. Karena kan ini bukan yang pertama kali Betul. kejadian, sebelumnya rame juga misalnya calon gubernur Jakarta, baik siapa, Pak Ridwan Kamil maupun Pak Pramono Anung, itu juga posting-posting lamanya juga Dikeluarin lagi. dikeluarin lagi gitu ya. Nah pertanyaannya, masyarakat kesadaran dan pengetahuan teknis masyarakat, warganet kita, itu apa memang sudah sekreatif itu rata-rata? Atau ya ini juga menjadi pertanyaan di publik. Atau ini jangan-jangan ada yang memainkan gitu loh. Ada memang profesional yang kemudian dibayar oleh pihak tertentu untuk ya tadi menggali-gali Oh, oke. Jadi sesuatu yang lama tadi. Menurut menurut Bung Didin gimana? dua-duanya sih kalau menurut saya. Tapi tentu yang mengawali adalah terjadinya pergeseran pergeseran perilaku ya. Jadi perilaku pengguna internet yang belakangan ini Gen Y terakhir gitu, Gen Y akhir dengan Gen Z gitu ya. Itu memang punya kebiasaan untuk apa sebenarnya gini, kebiasaannya itu muncul karena generasi yang terakhir ini, itu mereka sudah terbiasa, terutama Gen Z, itu untuk melihat segala sesuatunya yang ada di internet karena kondisi internet yang penuh dengan sampah tadi, itu mereka, mencari, konteksnya. Hmm. Jadi kalau ngobrol dengan anak-anak sekarang nih, kalau saya ngobrol dengan anak-anak saya gitu, posting jokes tertentu gitu atau apa gitu di grup keluarga gitu ya, mereka kadang-kadang karena nggak ngerti, karena gap generasi ini, nggak ngerti yang saya maksud apa, itu mereka nanya, "Konteks?" Gitu. Jadi mereka nanya, "Konteksnya apa ini?" Hmm. Hmm. Gitu. Jadi kalau mereka harus bersikap atau bereaksi misalkan ketawa atau marah gitu ya sesuai dengan konteksnya gitu. Jangan salah paham gitu. Nah, itu kebiasaan anak-anak sekarang. Jadi ketika mereka melihat ada sesuatu fenomena di internet, fenomena sosial misalkan, mereka akan menelusuri ke belakang tuh Untuk memahami konteksnya untuk tadi. memahami konteksnya itu. Nah, kemudian yang golongan yang lebih nakal gitu ya, itu yang naturalnya begitu. Yang golongan yang lebih nakal nakal mencari ke belakang tujuannya untuk mencari kelemahan yang bisa digoreng tadi. Jadi memang itu kebiasaan baru yang menimbulkan yang kedua, yaitu ada orang yang punya bisnis tanda kutip mengorkestrasi istilah saya aib di masa lalu tadi gitu. Kalau di Amerika itu dikenal namanya opposition research. Oh ya ya ya. Oppo Kalau research dari gitu. ilmu Iya. politik ya. Iya, iya. Jadi untuk Zaman memang dulu untuk pun dulu ada gitu ya. menggali apa rekam Rekam jejaknya jejak. seseorang ketika mereka mau bertanding secara politik gitu. Enggak, pertanyaannya lagi, kenapa ini sebegitu masif gitu loh yang hari ini konteksnya itu kan ketika ini kan seolah-olah berurutan ya, mulai dari peringatan darurat menjadi semacam kesadaran masyarakat sipil di dunia maya seolah-olah kemudian otomatis termanifestasi jadi dunia nyata gitu. Dulu kan kesannya perdebatan yang di dunia maya ya udah perdebatan di dunia maya tidak ada hubungannya dengan di dunia nyata, tapi apa semacam terjadi persilangan di 22 Agustus itu yang hari ini hanya rame di dunia maya ternyata besoknya itu langsung termobilisasi termanifestasi jadi dunia nyata. 2 hari kemudian rame postingan apa jendela pesawat jet pribadi itu kan yang itu kemudian sama logikanya masyarakat sipil langsung mengerahkan ilmu menyelamnya Iya. menelusuri secara independen masing-masing yang kemudian berujung ke hari ini dugaan gratifikasi dan sebagainya. Yang berikutnya kemudian Fafa ini. Nah Iya. ini memaknai ini apa bisa dikasih gambaran yang lebih luas bahwa ini memang hari ini kesadaran media sosial itu sangat mungkin termanifestasi jadi
kesadaran politik, bahkan kesadaran aksi di dunia nyata. Itu gimana memahaminya? Kalau menurut saya ini tetap sebenarnya adalah satu fenomena yang elitis sebenarnya, gitu. Jadi ini adalah, pergeseran perilaku yang sebenarnya elitis. Kalau Mhm mhm. yang naturalnya secara umum masyarakat nggak sampai ke situnya. Ya pengguna internet secara general itu ya mereka suka gali-gali memang, tapi ya hanya for fun lah gitu ya. Gali-gali hanya untuk kebutuhan bukan untuk tujuan-tujuan yang politis atau bahkan tujuan-tujuan yang lebih jauh lagi gitu ya. Seperti misalkan memang sengaja bikin bisnis keributan gitu ya. Itu nggak sampai ke sana gitu ya. Ini yang general, tapi memang ada kelompok yang lahir belakangan, kelompok elit ini gitu ya. Seperti misalkan yang ya tadi kita ngobrol offline ya, kita ada kelompok yang disebut dengan social justice warrior gitu ya. Sekelompok elit ya termasuk yang dari kelompok masyarakat sipil itu memang mencari-cari gitu ya, mencari-cari Apa yang kira-kira bisa diramaikan gitu ya? bisa diviralkan gitu ya. Ya memang satu sisi memang ada tujuan-tujuan pribadi gitu ya, supaya akunnya lebih rame, supaya lebih banyak pengikut ya, atau dia memang mencitrakan dirinya sebagai pejuang sosial tadi. Eee, tapi ada juga yang memang dalam tanda kutip menjadikan itu sebagai bisnis gitu ya. Ini yang saya sebut, para orkestrator gitu ya. Nah, para orkestrator ini adalah sebenarnya yang cerdas. Belakangan ini ya. Mereka itu bisa menghubungkan itu yang isu yang sebenarnya sifatnya sangat elitis itu tadi, dihubungkan dengan keseharian kita jadi akhirnya masif, gitu ya. Jadi, meskipun banyak yang out of context gitu ya. So, misalkan Fufu Fafa ini kan sebenarnya out of context ya. Dengan konteks sekarang pun nggak nyambung gitu, karena kan yang disangka ini kan Mas Gibran yang notabene adalah sekarang wakilnya Pak Prabowo, yang Mhm bahkan mhm. belum berkuasa. Gitu ya, masih menunggu pelantikan kan gitu. Jadi ke sana sebenarnya arahnya. Ada kemudian ya semacam dugaan juga bahwa ya ini bisa serame itu karena memang ada yang berkepentingan untuk kemudian menunggangi ini sebagai sebuah isu politik gitu. Menurut saya pasti ada yang berinvestasi, karena sampai Nggak semua bisa dihindari ya. nggak bisa dihindari. Karena ya kalau kalau saya dari sisi orang yang memiliki kepentingan tersebut, wah kalau saya nggak ikut menitipui, ketinggalan dong gitu kan. Ya jadi ya ikut chip in lah, ikut investasi di situ. Meskipun nanti nggak jelas juga ujungnya kemana gitu ya. Tapi bahwa kemudian itu memang dilandasi oleh sesuatu yang organik memang beneran menurut Bung Didi? Asalnya organik. Rasanya organik. Asalnya organik ya. Saya menilai netizen di Indonesia itu cukup tulus ya dalam mensikapi berbagai macam isu yang berkembang di tengah masyarakat. Tetapi ya itu tadi selalu ada yang kemudian belakangan mengorkestrasi, mengkapitalisasi untuk agenda mereka masing-masing gitu. Karena memang salah satu yang membuat kepercayaan bahwa ini didasari oleh sesuatu yang organik itu kan bertahannya ini kan cukup lumayan lama Lama, lama. dengan berbagai Dan macam makin banyak orang yang atau kelompok yang ikut masuk gitu. chip in tadi ya. Chip in ya. Karena kemudian selain konsekuensinya setelah semakin lama bahan yang kemudian tergali itu kan juga Makin lama makin dalam gitu makin ya. dalam gitu, makin dalam, makin kemana-mana. Makin Misalnya kemana-mana. yang tadinya hanya sekedar postingan di Kaskus, itu kan sampai menemukan bahwa akun ini yang sama juga login di berbagai macam Iya, istilahnya aplikasi atau ini yang ya bisa dibilang aplikasi dewasa lah gitu kan. Itu kan berangkatnya iya. dari sana gitu. Nah Itu ini saya kira itu juga satu situasi yang saling aksi dan reaksi gitu ya. Karena penggalian yang lebih dalam ini belakangan muncul bahkan ngelihat, oh ini terdaftar di situs porno, di situs ini gitu ya, macam-macam gitu ya. lengkap lagi Lengkap gitu yang mana. berbagai Kenapa macam itu? genre. Kenapa itu dilakukan? Karena beberapa hari yang lalu itu kan muncul isu bahwa akun ini aktif lagi, tapi aktifnya itu dalam rangka menghapus posting-posting lama. Yang Ya, katanya ada 2000 something yang dihapus itu. iya. Nah, ini kan akhirnya rasa ingin tahu netizen terpicu kembali gitu. Oh, berarti ada yang disembunyikan dong, gitu ya. Nah, oke kita cari lagi gitu. Saran sebelum semuanya terhapus gitu ya, kita cari barangkali ada yang lebih aneh lagi dan memang begitu, gitu. Ini kan
menjadi semacam apa ya istilahnya ya? Saya nggak tahu batasannya ketika ruang saya membayangkan yang namanya eh, akun, yang namanya email itu adalah properti personal kita yang bisa kemudian kita pakai untuk apapun gitu. Dan hari ini kan ternyata entah ini karena perkembangan teknologinya atau memang tingkat kemampuan masyarakat kita untuk menyelidiki yang lama-lama tadi itu, ini kan seolah-olah kemudian nggak ada batasan lagi, mana yang ruang privat, mana yang ruang publik gitu. Kalau kita misalnya mengasumsikan bahwa ini adalah sebuah kebutuhan ruang publik, kenapa nggak diatur aja misalnya yang namanya calon presiden, cagup menyertakan Semua akun semua akunnya. kalau masih ingat. Kalau kalau ini memang benar akunnya Mas Makanya Gibran gitu ya. artinya itu kan sebenarnya ruang yang hari ini kita masih gelap sama sekali. Betul. Nggak ada regulasi di sana, nggak ada pengaturan. Mungkin kalau di dunia profesional itu sudah berlaku. Jadi Ketika saya mendaftar apa gitu ya. iya, jadi kalau misalkan anak-anak sekarang gitu ya, kalau mendaftar ke atau melamar pekerjaan gitu ya, untuk background checking dia wajib menyertakan akun-akun media sosialnya untuk apa? Dan penilaian dari si calon pemberi kerja itu juga berdasarkan dalam tanda kutip kejujuran dia untuk melampirkan akun-akun media sosialnya Hmm, itu. hmm, hmm. Artinya sebenarnya yang dicari oleh si calon pemberi kerja ini kan bukan hanya akun resminya, tapi akun alternya. Justru yang bisa Yang kadang mencerminkan iya, aslinya itu betul. yang akan alter itu ya. Nah, itu kan sebenarnya yang diminta oleh mereka. Kejujuran itu yang diharapkan. Jadi ini memang menjadi satu kebiasaan baru yang dulu zaman kita nggak ada gitu. Nah, sehingga makanya saya juga mengatakan gitu kalau mau jadi politisi sekarang ya generasi kita ini selain punya tim sukses juga harus punya tim pemburu Hati-hati. aib ya. Bukan hanya tim pemburu aib. Mulai sekarang kalau misalnya mau posting, bayangkan nanti 20 tahun lagi mau nyalon jadi anggota Betul, dewan iya. ya. Nanti ke depan bakal ada konteks lain nggak gitu. Yang itu kemudian mungkin 20 tahun lagi akan jauh lebih mudah menemukan itu nggak sesulit sekarang. Kita kemudian sekarang sampai pada posisi oke, kita sudah membahas tentang gimana munculnya tadi, kita membahas tentang implikasinya hari ini. Ya, Ini sudah rame, kalau misalnya kita ini asumsi kita ya, misalnya kita mengasumsikan bahwa akun itu memang clear menjadi apa, akunnya, Gibran gitu ya. Kira-kira dari yang minimal yang beredar hari ini, apa aja sih yang kemudian itu bisa dikategorikan dalam tanda petik melanggar hukum dari apa yang sudah dibongkar ke publik ini, posting-postingannya itu? ya. Jadi kan begini. Sebenarnya kita agak mundur sedikit ya Mhm, menjawab tadi yang apa privasi tadi ya. Jadi kalau di media sosial itu saya selalu mengatakan ketika kita aktif di media sosial itu sebenarnya kita sudah dengan sengaja untuk tidak memiliki privasi lagi gitu. artinya kita harus nyadari itu ya? Kita harus menyadari itu. Kalau ingin punya privasi ya nggak bermedia sosial. Ya itu dulu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, kalau yang dimaksud adalah implikasi hukum, maka kita harus menjadikan kasus ini sebagai peristiwa hukum terlebih dahulu. Ya, kan sekarang ini nggak ada. Nah, karena sekarang ini peristiwa hukumnya nggak ada karena nggak ada yang lapor merasa dirugikan dan seterusnya. Artinya harusnya ada Iya, siapapun yang merasa dirugikan oleh postingan-postingan tadi, itu melaporkan ke polisi sebagai iya bentuk. tentu. Kalau enggak kan nggak jadi peristiwa hukum dan akhirnya konteks hukum nggak bisa kita eksekusi kan. Mhm. Sebagai contoh misalkan kalau yang terjadi sekarang ini kan liar ya. Kalau saya sih dari sudut pandang teknis, apalagi secara hukum, ini malah justru sebaliknya. Ini serangan fitnah kepada Mas Gibran gitu, bukan sebaliknya ya. Kalau ini kan seolah-olah eh, apa pendapat publik gitu ya, public opinion itu sudah menginsinuasi bahwa ini pasti akunnya Mas Gibran dan ini berarti Mas Gibran yang menghina Pak Prabowo dan yang dirugikan adalah Pak Prabowo dan orang-orang lain yang tidak terkait seperti misalkan artis-artis gitu kan. Nah, tapi menurut saya kalau dari perspektif hukum sekarang justru yang dirugikan itu sebenarnya adalah Mas Gibran, yang difitnah itu dia. Siapa yang bisa dalam tanda petik dilaporkan balik sebagai pemfitnah ketika fenomena ini begitu masif, Iya, kalau kemudian Mas organik Gibran merasa dirugikan ya tentu akun-akun yang memposting di awal. di awal ya? Iya, akun-akun yang memposting di awal.
gitu. Nah, ini yang menjadi problem gitu ya. Karena secara teknis sebenarnya yang terjadi sekarang itu dalam konteks pembuktian secara hukum, itu sekarang itu kita itu hanya bermain di level identifikasi saja. Jadi artinya kita hanya mampu, termasuk yang dilakukan oleh teman-teman netizen, memang secara konten memang bisa menyelam dalam, yang lama-lama terungkap pernah begini, pernah Ya, begitu. ya. Tapi tidak ada yang benar-benar bisa mengidentifikasi bahwa memang akun tersebut dibuat oleh Mas Gibran dan ketika memposting yang dianggap merugikan tadi itu, yang menjadi peristiwa hukum, yang berpotensi jadi betul, yang menjadi bakal menjadi peristiwa hukum itu memang yang memposting Mas Gibran. Karena itu lompatan logika. Karena kita harus membuktikan bahwa email yang tadi Cilipari, Gmail tadi dan nomor telepon seluler tadi itu memang harus kita buktikan terlebih dulu benar-benar dipegang oleh Mas Gibran. Kemudian ada nggak alat alat perangkat yang digunakan untuk posting yang di mana akun itu tertanam? Ya, masih ada nggak catatan postingnya? Kan log itu nggak bisa kita dapatkan hanya dari servernya Kaskus, tapi Hmm, juga hmm, hmm, hmm. dari perangkat Dari ini. perangkat ya. Sinkron nggak? Kalau dipakai ya, masih Iya, dipakai ya. karena kan bisa jadi akunnya dipakai orang lain, gitu. Nah ini harus terbukti terlebih dahulu. Timestamp-nya cocok nggak? Ada alibinya nggak? Jangan-jangan pas waktu itu Mas Gibrannya lagi ngapain yang nggak Ya, ya, memungkinkan dia ya. posting misalkan. Berarti orang lain dong. Nah, sehingga masih ada gap yang sangat lebar untuk bisa menjadi sesuatu yang bernilai Hukum. hukum. Ya. Karena memang hari ini salah satu yang ya jadi bahan rame itu adalah ini kenapa nggak ada tindakan apapun gitu ya dari Ya, otoritas gitu loh, baik kalau jawaban gampangnya nggak ada yang lapor. oh, apa Kominfo misalnya, karena kemudian lagi-lagi warganet membandingkan dengan beberapa kasus Kasus yang yang lain. lain bahwa ketika ada indikasi posting itu merugikan atau apa cepat sekali gitu kan, ada penanganan atau ada proses untuk mengejar bahkan sampai menghukum gitu sampai. Nah, sedangkan yang ini itu kan sama sekali tidak ada, seolah-olah tidak ada. Ketika tadi dijelaskan oleh Bung Didin bahwa memang tidak ada standingnya, Ya, kasusnya apa, pemegang akunnya siapa belum jelas, belum jelas. pemostingnya siapa dan konten yang mana yang merugikan siapa itu juga belum Belum jelas. Ya. jelas gitu ya. Karena itu tetap bisa dua sisi. Yang dirugikan Pak Prabowo itu justru masalah Mas Gibran yang dicemarkan gitu ya. Karena dia kan dituduh begini begitu padahal belum tentu dia gitu ya. Ya belum ada bukti yang solid gitu ya. Hard evidence kalau menurut saya. Kalau dari sudut pandang ilmu forensik gitu ya, itu harus ada hard evidence yang memang menghubungkan peristiwa hukum itu dengan seseorang. Ya kalau ini nggak ada dan nggak bisa diceritakan kronologisnya, ya itu no case, nggak ada Karena kasus. memang ya ini mungkin bukan pertanyaan yang bisa ditujukan ke Bung Didin. Biasanya memang kalau kasus yang seperti itu, yang melaporkan kadang bukan yang bersangkutan misalnya. Karena kalau tadi misalnya kita asumsikan bahwa yang terugikan sebenarnya hari ini adalah Gibran, biasanya memang kalau yang kemarin-kemarin bukan yang bersangkutan, tapi ada tim Oh pendukung atau ya, relawannya siapa yang merasa terugikan, meskipun kemudian itu jadi pertanyaan apakah legal standing-nya ada gitu. Tapi dengan UU ITE yang belakangan kita nilai itu sangat karet gitu, iya. ketika itu merugikan apa, ke penguasa, ya seolah-olah gampang sekali diproses itu. Tapi kenapa ini tidak ada sama sekali Nah, itu respon? sebenarnya agak agak kontradiktif itu ya. Iya, Karena kan gini, setelah Undang-Undang ITE ini khususnya yang untuk pasal pencemaran nama baik ya dan fitnah itu. Kalau dulu memang karet, sekarang justru nggak karet. oh sekarang justru nggak karet, Ya, karena justru sekarang itu sangat firm. Harus di muka umum dan harus diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. dirugikan. Dan ada standing-nya tadi Ya, kan, ada gitu. Jadi dan ditambah lagi orang yang dituduh itu diberi kesempatan untuk membela diri terlebih dahulu. Jadi sebelum diperkarakan, jadi ketika dia dilaporkan, dia berhak untuk men-challenge gitu ya. Oh enggak kok, saya memang bukan fitnah, saya punya buktinya. Dia bisa tunjukkan buktinya, ya dia nggak bisa dikenai. Gitu. itu proses itu di penyidikan? Di penyidikan, di penyelidikan Oh tepatnya. sorry, di penyelidikan? Ya, di penyelidikan Di ya. tahap awal itu Di tahap polisi awal ketika kan menerima laporan itu setelah terima laporan, mana buktinya, kemudian orang yang disangka kan dipanggil juga. mhm, mhm. Ya, sebagai terlapor dia diwawancara juga kan di dalam penyelidikan itu. Terus dia misalkan mengatakan, "Duh, saya punya buktinya, ini bukan fitnah. Nih, buktinya dia misalkan kasusnya selingkuh misalnya. Nih, buktinya dia selingkuh. Tapi memang nggak saya tunjukkan karena nanti akan jadi memberatkan saya gitu. Mhm, Ya, mhm, tapi saya bisa tunjukkan penyidik. mhm. Selesai itu kasus.
nggak berlanjut. nggak akan dilanjutkan ya. Iya, Nah di kasus ini nggak bisa ya nggak diperlakukan bisa seperti itu ya. gitu. Karena itu tadi nggak ada yang lapor. Karena normanya sekarang secara spesifik harus orang yang dirugikan itu mengadukan. Kalau enggak ya polisi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Misalnya ada apa tim sukses atau pendukung relawan ngelapor nggak diterima karena bukan yang bersangkutan. Standingnya nggak ada tadi ya. Standingnya nggak ada. Karena itu menjadi semacam ya tadi pisau bermata dua dengan Betul. tidak melaporkan tadi, Iya, dengan tidak ada ini kan berarti kayak seolah-olah membenarkan gitu kan. iya, Seolah-olah memang ya sudah saya nggak ada alasan untuk karena itu memang pelakunya adalah saya kan gitu. Nah, ini ya, kan kemudian menjadi apa istilahnya? Ya semakin ke sini ya semakin menguatkan asumsi bahwa ya memang itu akunnya Gibran gitu. Nah, sekarang kita coba apa istilahnya, menutup, sesi ini, akhir diskusi ini dengan sesuatu yang agak reflektif, Bung. Dengan terjadinya tadi, Bung sudah menyiapkan tadi kata kunci salah satunya, ya kalau mau jadi politisi bikin tim pemburu aib tadi ya. Sebelum ke sana gitu ya, untuk masyarakat lah, untuk semacam edukasi ke ruang publik bahwa harus gimana sih kita memahami atau kita menyikapi posting, medsos, diskusi dan sebagainya. Sehingga kemudian ini tidak menjadi sesuatu yang akan ya blunder siapapun kita gitu kan. Kita kan nggak tahu nanti ke depan mau jadi pejabat atau enggak. Itu kan kira-kira gimana caranya menanamkan mindset berinteraksi di dunia sosial ini. ya ini memang sesuatu fenomena yang serba kontradiksi gitu ya. Karena kan di satu sisi menjadi kebutuhan manusia di zaman digital ini untuk berekspresi di ruang digital gitu. Jadi memang ekspresi sosialnya itu sekarang ya memang di ruang digital ini. Sehingga memang yang menimbulkan risiko tadi ya, overexposure, terus kemudian kita impulsif ya, nggak memikirkan nanti ke depan kayak gimana, apakah konteks ini akan membebani kita di kemudian hari, nggak dipikirkan. Makanya banyak orang yang nggak sengaja flexing, ya, terus kemudian jadi temuan kalau dia pejabat negara atau pegawai negeri gitu ya. Nah ini adalah ekses dari fenomena ini gitu. Tetapi di sisi lain ada juga sudah muncul kesadaran terutama di generasi sekarang itu bahwa apa namanya memang justru fenomena yang semacam inilah yang menghidupkan internet sekarang ini gitu. Jadi internet itu memang sudah disadari kita ketika berada di internet itu kita adalah objek eksploitasi gitu. Ya, karena kebiasaan kita tadi itu kita dieksploitasi dan hasil eksploitasi itu kan berupa kapitalisasi yang menghidupkan internet ini gitu. Orang engage itu ya. Ya, jadi kan suatu siklus ya atau suatu ekosistem gitu ya, yang akhirnya kalau kita nggak berekspresi, ya akhirnya media sosial itu nggak laku, karena media sosial nggak laku, internet kita mungkin akan mengalami kemunduran. Dan itu kerugian bagi semua orang. Ya, maka kata kuncinya saya kira ya kita harus menemukan balance di situ. Ya, ya kita harus berpikir ulang gitu ya. Jadi sampai sejauh mana kita mau membuka diri atau berekspresi di internet itu gitu. Atau memang kita ya sudah tahu ke depan nanti saya nggak bakalan jadi politisi gitu ya. Mau ngapain aja jungkir balik ya terserah gue gitu ya. Bahkan Gibran itu 3 bulan sebelum dilantik jadi didaftarkan jadi wali kota itu kan masih ngomong nggak tertarik untuk masuk politik itu. Betul, iya. Tapi Jangan-jangan dia saat itu juga sama sekali nggak kebayang kalau misalnya itu jadi. itu fenomena juga, karena sekarang ini di dunia digital kita sekarang ini memang kecenderungannya segala sesuatu itu serba instan ya. Kecenderungan itu serba instan. Orang mendapatkan kesempatan instan, mendapatkan menemukan potensinya juga instan ya. Karena potensinya tiba-tiba muncul karena dieksploitasi orang tadi gitu. Oke, itu masih di level personal. Sisi yang lain adalah tadi kita ketika posting itu melakukan restriksi ya tadi ya, Ya. melakukan introspeksi dulu. Tapi gimana dengan kesadaran bahwa loh saya ternyata postingan-postingan kemarin itu banyak yang apa istilahnya ya nggak pantas untuk diketahui publik. Ada nggak upaya yang bisa dilakukan kita selaku personal tanpa menyewa tim pemburu aib tadi itu yang bisa dipakai lah untuk kemudian mengamankan hal-hal yang mungkin dulu kita rasa itu nggak relevan lagi untuk dipertahankan. Jadi ada dua fitur penting yang
yang bisa kita manfaatkan di semua platform media sosial ya. Kalau seperti Facebook itu kita sering diingatkan dengan postingan kita di masa lalu. Oh ya, Ya, memori itu ya. ya memori ya. Mungkin di Instagram atau di TikTok ada juga sebenarnya semacam itu. Nah, itu menjadi kesempatan kita untuk mereview ya yang terjadi di masa lalu dan kalau kita anggap sudah tidak relevan, kita bisa menggunakan fitur yang kedua. Fitur yang kedua itu apa? Kita bisa mengunci postingan di masa lalu tadi. Jadi kita bisa postingnya di masa lalu yang kira-kira udah kalau sekarang out of context dan berbahaya gitu ya, Ya, ya ya. itu kita private. Ya, gitu. Jadi dengan begitu kita tetap tetap memiliki tanda kutip memori terhadap historical kita di media sosial Tapi hanya tadi, kita sendiri yang tapi tahu hanya ya. kita sendiri yang tahu. Itu kan hanya di akun personal kita. Gimana kalau misalnya kita yang terlibat di forum tadi? Misalnya di Facebook ada ya grup, ada forum atau ya kasus-kasus itu. Itu kan bukan di beranda dia sendiri yang tidak bisa ada nggak upaya yang bisa dilakukan Nah, untuk kalau itu fitur yang tersedia biasanya ya kita melakukan penguncian total terhadap akun ya. Ya, baru setelah itu kita ya terpaksa harus memeriksa satu persatu lognya gitu. manual gitu? Iya, mana yang Dihapusi gitu. kayak gini dihapus gitu. Atau dihapus sekalian akunnya gitu. Itu adalah cara yang lebih ekstrim lagi ya. Kita hapus akunnya atau cukup dinonaktifkan tadi. Kita bikin akun baru yang fresh from the oven lah dengan citra kita yang terbaru. Gitu ya. Tapi ya jadi kemudian kita nggak punya Nggak rekam punya masa jejak, lalu gitu. nggak punya rekam jejak yang itu kadang juga penting gitu ya untuk Dan, menunjukkan. dan itu red flag sendiri itu. Iya betul gitu kan. Loh kok ada orang nggak punya histori di masa lalu di media sosial gitu ya. Nah gitu. Oke, di sisi personal sudah, di sisi kelembagaan hari ini. Orang masih berharap Menkominfo itu punya dalam tanda petik standing yang tepat untuk ini. Tapi kita lihat sendiri lagi-lagi kemarin Menkominfo ya kembali kayak Kayak menjadi relawan. penguat asumsi bahwa selama ini ya mereka hanya mengamankan kepentingan keluarganya Jokowi karena kemudian Iya. dia secara sukarela memberi pernyataan bahwa itu bukan akunnya Gibran tanpa terlebih dahulu dilakukan identifikasi sebenarnya. Nah ini kan lagi-lagi Mungkin sudah tapi ya nggak gitu. dipublikasikan gitu. Nggak dipublikasikan. Persoalannya itu begini, kalau dalam dalam konteks ini saya berpendapat Pak Menteri offset ya dalam kasus ini gitu. Karena memang bukan bukan ruang lingkup tugas dan kewenangan Kominfo. Sehingga menurut saya ini malah menjadi kesan potensial abuse of power gitu ya. Jadi exercise kewenangan yang berlebihan yang itu justru akan mengancam industri kita gitu ya. Karena kan memang, kan pertanyaannya gini, kalau berani sama Twitter dong gitu. Ya, kenapa kok beraninya sama Kaskus? Ya, karena Kaskus servernya di sini gitu atau badan usahanya di sini gitu ya. Hmm. Karena servernya mungkin ada di mana-mana. Artinya Kaskus itu tunduk kepada kepada pemerintah gitu ya, pada aturan hukum di negara kita. Kalau Twitter kan enggak. Nah itu, padahal problemnya kan sebenarnya di Twitternya bukan di Kaskusnya. Ya, kan yang nyebarin ini semua kan dari Twitter, bukan di Kaskusnya. Kaskusnya sendiri kan mungkin barangkali sekarang udah nggak aktif gitu ya. Sehingga itu nggak bukan bukan problem gitu. Nah, kalau benar Kominfo sampai mengidentifikasi, mencari tahu siapa yang pegang akun ini, bahkan sampai menemukan orangnya, itu menurut saya sudah abuse of power gitu. Kenapa? Karena meskipun Kominfo memiliki kewenangan untuk melakukan itu, Tapi nggak ada standingnya tadi ya. tapi nggak ada legal standingnya. Nggak ada Gitu. yang laporkan, nggak ada yang Ya, ini. meskipun misalkan Mas Gibran secara pribadi ngelapor ke Menkominfo itu nggak sah, nggak boleh gitu. Kan Kominfo nggak melayani orang per orang kan gitu. Ya, jadi itu yang menurut saya dalam hal ini sisi kelembagaan Kominfo offside ya. Kalau betul melakukan itu. Tapi kalau hanya untuk lip service ya, misalkan untuk menenangkan masyarakat gitu ya. Atau untuk laporan ke jeragan. Itu untuk itu ya itu oke silakan gitu. Tapi kalau itu beneran dilakukan kalau menurut saya itu mengecewakan sekali ya. Adakah kemudian kalau dari sisi kelembagaan apa istilahnya ya mengurangi hal-hal yang seperti ini kejadian penyelaman masa lalu yang tanpa konteks yang kemudian merugikan salah satu pihak gitu. Ada nggak yang kemudian itu bisa dipakai untuk entah dari kelembagaan hukum atau dari kelembagaan aturan yang ada selama ini?
Ya, kalau menurut saya sih Undang-Undang ITE ini belakangan, termasuk revisi yang terbaru itu terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kepada pemerintah? kepada pemerintah gitu. Dan ini makin lama sudah makin dalam ke ranah privasi publik gitu ya. Jadi ini kan menurut saya ini yang seharusnya dikoreksi gitu. Nah, persoalannya adalah ada persamaan kepentingan dengan DPR gitu ya, sehingga mengakibatkan revisi Undang-Undang ITE ini semakin lama semakin menjauh dari kebutuhan asalnya yang sebenarnya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan cyber ya, dan memberikan kepastian hukum untuk aktivitas sosial ekonomi yang produktif. Nah, itu semakin sekarang makin jauh itu dari tujuan itu. Karena sekarang lebih ditekankan pada fungsi-fungsi kewenangan yang berpotensi menjadi abusive gitu di lembaga-lembaga pemerintah ini. Yang seharusnya bukan kewenangannya Kominfo gitu. Kalaupun mau dikasih kewenangan ya kalau konteksnya penegakan hukum ya tentunya ke polisi lah, bukan Oke. bukan ke Kominfo. Yang terakhir kita coba reflektif dari sisi politik, Bung. Singkat aja mungkin, bayangan saya hari ini kita tuh sebenarnya tidak terpolarisasi 2014 atau 2019 karena kemudian pendukung masing-masing kubu ini saat itu sangat militan gitu. Sekarang landai ya. Sekarang rasanya hampir nggak ada yang militan kecuali mungkin partainya adiknya gitu ya. Partai apa Pak PSI, kadernya PSI atau mungkin akun-akun yang selama ini ya itu dikenal sebagai akun buzzer gitu ya. Tapi secara umum publik tidak terpecah, hampir semuanya satu sisi mengecam mulai akun Fufafa sampai pesawat dan sebagainya. Apakah ini kemudian kalau secara hukum secara politik bisa dimaknai bahwa ya emang arus kesadaran publik hari ini memang sudah sangat kritis terhadap keluarganya Pak Jokowi. Kalau menurut saya Di medsos ya nih di medsos ngomonginnya ya. di medsos. Sekali lagi fenomena ini menurut saya adalah tetap fenomena yang sifatnya elitis. Elitis. Ya, jadi nggak sampai ke sana. Karena kalau dan memang fakta politisnya juga itu kan sekarang ini mereka yang berkuasa dan akan berkuasa itu kan majority sekarang gitu. Jadi orang lama dalam hal ini adalah kelompoknya Pak Jokowi dan orang baru kelompoknya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini selain beririsan dan majority gitu ya. Itu tidak dalam posisi polarisasi gitu. Jadi mereka nanti ya kalau dihitungan secara statistik mungkin ini mereka lebih dari 80% gitu ya. Tapi kenapa tidak membuat sebuah kubu yang menolak membela mati-matian seperti dulu misalnya isu-isu di seputar 2014 atau 2019. Itu kan yang jadi pertanyaan politiknya. Nah, pertanyaan itu tadi sebenarnya sudah terjawab ya, karena ini isu itu munculnya elitis Mhm. dan karena mereka majority, mungkin mereka ada perasaan nggak bakal bisa menyakiti mereka gitu. Karena yang Oke. tadi offline kita sempat sempat diskusikan bahwa ketika membangun isu semacam ini ya, puncaknya itu kan harus ada outcome-nya gitu ya. Ya, ya. Kalau kontestasi kemarin kan jelas ujungnya menang Pertarungan kalah pilpres, ya. pilpres ya gitu. Kalau sekarang ini nggak ada. Ya, ya. Outcome-nya menuju kemana? Karena outcome-nya itu adalah pelantikan. Mhm. Dan pelantikan ini nggak ada polarisasi. Pelantikan ini mereka di kubu yang sama. Jadi sepanjang ini dianggap tidak mengganggu event politik ke depan, Ya, ya tidak akan ada muncul kalau setelah pelantikan perlawanan. digoreng lagi, nah itu mungkin ada potensi ya. Karena nanti ada dinamika baru setelah pelantikan tentunya ya. Terima kasih Bung Didin. Mudah-mudahan diskusi kita soal Fufafa ini memberi gambaran lain, sisi lain Ya, dari perdebatan yang sudah selama ini terjadi di ruang publik gitu. Karena memang saya rasa kita tetap bisa mengambil pelajaran positif dari apapun kejadian gitu. Salah satunya misalnya hari ini tadi kita sudah dapat sedikit insight bahwa ya memang harusnya kita sangat berhati-hati medsos ketika betul. kemudian kita menyadari bahwa meskipun itu ruang privat tapi ketika kita bermedsos ya harus kita terima bahwa itu akan terbuka dan diarsip oleh internet sampai selamanya gitu yang suatu waktu akan digali lagi kita nggak akan tahu gitu ya. Kalau saya ngasih saran ke teman-teman yang aktif di politik terutama ya. Ya sekarang kalau punya media sosial itu selain mengamankan yang dulu-dulu, ya sekarang itu kalau kita aktif di media sosial itu ya scroll-scroll aja lah. Hmm. Nggak usah sampai posting-posting Jangan, apa gitu ya. jangan sampai nge-like
situs-situs yang Ya enggak sengaja aneh-aneh. karena kan sering itu kepleset jari ya, Jempolnya gitu. kegedean gitu ya. Enggak, jadi kita punya akun utama, tapi juga sedang mengoperasikan akun alter tadi, terus posting yang pakai akun alter yang berbahaya gitu. Lupa login, apa Oh, lupa salah 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 login. posting gitu ya. Itu ya hati-hati. Saya Oke, kira itu sih. ya 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 ya. Terima kasih banyak Bung Didin atas waktunya, atas wawasannya. Mudah-mudahan Terima berguna untuk kasih. apa wawasan kita bersama di ruang dialektika. Saya Winarko Ngantiwani undur diri. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bupati gitu Wes. ya.